1. Waalaikumsalam. Ya, apakah suara Bu Guru bisa terdengar dengan jelas? Bisa. Bagaimana keadaannya anak-anakku semua? Semuanya sehat? Luar biasa. Ya, alhamdulillah semuanya sehat ya. Bu Guru cek dulu ya untuk kehadirannya ya. Jangan lupa nanti untuk mengisi kehadirannya di Google Form ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya supaya kita diberi kemudahan, kelancaran dan dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk berdoa silakan Mas Farhan dibimbing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Farhan sudah memimpin doa untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Kita nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa dulu ya. Yuk semuanya 1, 2, 3. Tanah air supaya untuk selama-lamanya Indonesia pusaka Indonesia tercinta Nusa bangsa dan bangsa kita bersama. Ya, terima kasih semuanya sudah ikut nyanyi bersama-sama. Untuk selanjutnya kita akan belajar tema 1, subtema 2 tentang pernafasan manusia ya. Ya. Tujuan pembelajaran kalian diharapkan mampu menganalisis dan membuat bagan pernafasan pada manusia, mampu menemukan kata tanya dan dapat membuat kalimat dengan menggunakan kata apa, di mana, siapa, kapan, dan mengapa. Ya. Siapa tahu alat pernafasan pada hewan? Saya Ya. mau. Jin bernafas menggunakan apa? Kita bernafas dengan cinta. Ya, pinter. Terus selanjutnya, Bu Guru punya video, nanti kamu semuanya mengamati ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu tentang organ pernapasan pada hewan. Materi hari ini yaitu tentang organ pernapasan pada manusia. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang organ pernapasan pada hewan. Nah, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, hari ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu tentang organ pernapasan pada hewan. Materi hari ini yaitu tentang
organ pernapasan pada manusia. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang organ pernapasan pada hewan. Nah, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu ada bernapas. Apakah yang dimaksud dengan bernapas? Nah, bernapas itu merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut ini kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Ini adalah gambar dari organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, bagian ini disebut dengan rongga hidung. Fungsi dari rongga hidung yaitu menyaring udara yang masuk dan dibantu oleh rambut hidung serta selaput lendir. Bagian yang kedua disebut dengan faring. Faring berfungsi menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga disebut dengan laring. Laring berfungsi menghubungkan faring ke trakea. Kemudian bagian ini disebut dengan trakea, berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut getah. Kemudian bagian ini disebut dengan bronkus. Bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Bagian keenam disebut dengan alveolus. Fungsi dari alveolus yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian bagian ini disebut dengan paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan manusia. Nah, pada paru-paru ini terdapat selaput jenis yang melindungi paru-paru. Nah, selaput itu disebut dengan selaput pleura. Kemudian, jika paru-paru diperbesar, maka kapasitas paru-paru akan seperti ini. Tadi ditekankan, ini merupakan trakea atau batang tenggorokan. Cabang batang tenggorokan disebut dengan bronkus. Cabang bronkus ini disebut dengan bronchiolus. Cabang bronchiolus disebut dengan alveolus. Nah, pada alveolus ini terdapat cabang-cabangnya lagi. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti berikut. Ya, ini merupakan alveolus. Nah, cabang dari alveolus ini disebut dengan alveolus. Lembung-lembung halus ini dinamakan alveolus. Berikut ini merupakan proses pernapasan pada manusia. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai dari udara memasuki rongga hidung. Pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus hidung dan suhu udara juga dihangatkan dan dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung. Setelah melalui rongga hidung, udara akan menuju paru-paru melewati faring, kemudian menuju laring, dan menuju ke trakea. Udara dari tenggorokan akan menuju ke paru-paru, namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran bercabang dua. Saluran bercabang dua ini disebut dengan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru kanan dan paru kiri. Bronkus bercabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronchiolus. Kalian bisa perhatikan yang disebut dengan bronchiolus itu adalah bagian yang cabang-cabang inilah disebut dengan bronchiolus.
Bronchiolus bermuara pada alveolus. Berikut ini merupakan alveolus. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti ini. Fungsi dari alveolus tersebut adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta uap air. Setiap kita bernapas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru, kemudian oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Materi berikutnya yaitu tentang fase pernapasan manusia. Fase pernapasan manusia ada dua jenis. Yang pertama itu ada fase inspirasi dan yang kedua itu ada fase ekspirasi. Yang pertama yaitu fase inspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, inspirasi ini terjadi ketika kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernapasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Jadi berikutnya yaitu tentang jenis pernapasan pada manusia. Pernapasan pada manusia itu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Proses pernapasan dada yaitu inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi. Tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada menurun, sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernapasan. Yang kedua itu ada pernapasan dada ekspirasi. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berelaksasi yang menyebabkan mengecilnya rongga dada. Pernapasan yang kedua yaitu pernapasan perut. Yang pertama itu ada inspirasi. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya, volume rongga dada dan paru-paru membesar. Yang kedua yaitu pernapasan perut ekspirasi. Selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi diafragma melengkung ke atas. Akibatnya, volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Kalian bisa perhatikan pada gambar, ketika diafragma terangkat itu adalah posisi ekspirasi dan ketika diafragma turun itu adalah posisi inspirasi. Atau dengan kata lain, ketika diafragma turun merupakan kita menghirup nafas dan ketika diafragma terangkat kita menghembuskan nafas. Nah, diafragma itu merupakan sekat antara rongga dada dan rongga perut. Oke, sekian dulu ya. Ya, tadi kalian sudah mengamati video ya. Video tentang apa yang kamu amati tadi? Iya, pintar tentang proses pernafasan. Ya, selanjutnya manusia bernafas menggunakan apa? Paru-paru. Oh iya, pintar, manusia bernafas menggunakan paru-paru. Saat bernafas, manusia menghirup apa? Ayo, siapa tahu? Iya, menghirup oksigen. Saat bernafas, manusia mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Ya, karbon dioksida. Sekarang, ya, urutan pernafasan pada manusia apa saja? Hidung.
Ada hidung, pinter. Faring. Oh, faring, ya pinter. Selanjutnya, Laring. laring. Terus, Trakea. ya ada bronkus, bronkeolus, paru-paru. Iya, sistem pernapasan manusia. Manusia itu bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen itu dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernapasan manusia itu terdiri dari pinter tadi ya, sudah disebutkan oleh anak-anakku semua. Ada hidung, terus ke faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan paru-paru atau alveolus. Ya. Untuk fungsinya, hidung itu untuk udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung itu terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Iya, biasanya di hidungmu itu ada bulu-bulu atau rambutnya ya, itu jangan dicabuti, soalnya itu untuk menyaring udara atau kotoran-kotoran yang masuk ke dalam tubuh kita. Untuk selanjutnya itu faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Selanjutnya, laring atau jakun. Biasanya jakun itu tumbuh saat anak laki-laki sudah dewasa. Laring terdapat di bagian belakang faring. Laring itu terdiri atas 9 susun tulang rawan yang terbentuk kotak. Ya. Terus yang selanjutnya ada trakea. Trakea juga disebut batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut sila yang akan bergerak dan mendorong keluar debu bakteri yang masuk. Yang selanjutnya ada bronkus. Bronkus itu merupakan percabangan dari trakea serta terdiri bronkus kiri dan bronkus kanan. Bronkeolus itu merupakan percabangan dari bronkus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Yo, sudah paham anak-anakku semuanya? Sudah. Sudah, ya coba Doni. Ya, hidung berfungsi untuk apa? Yo. Nyaring udara yang masuk dibantu oleh rambut hidung dan selaput hidung. Oh iya, pinter. Selanjutnya ada faring. Faring fungsinya untuk apa? Mbak Aca. Aca keluar, Bu, gangguan. Ya, selanjutnya Farhan ya. Farhan, iyo laring. Farhan. Faring fungsinya mengeluarkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Iya, pinter. Terus Linda trakea itu apa Linda fungsinya? Menyaring udara dengan bantuan rambut datar yang disebut sila. Iya. Selanjutnya ada bronkus, bronkeolus, serta ya, ini Bu Guru punya gambar ya, atau punya LKPD ya. Nanti kamu mengisinya nih.
Ini ada A. Ini gambar apa? Siapa tahu A? Nanti di sini ya. Ya. Gambar apa A? Hidung. Oh, hidung. Ya nanti ditulis di sini A hidung. B ada faring. Nanti tulis di sini. Dikerjakan dulu LKPD-nya ya. Ya. Ya, bisa? Ya, sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Sudah. Sudah ya. Selanjutnya ada membuat diagram atau membuat bagan ya tadi dari hidung. Terus apalagi ada faring. Terus nanti kamu juga menulis fungsinya di sini ya. Ya. Silakan dikerjakan dulu. Sudah selesai? Sudah. Ya, kalian tadi sudah belajar tentang organ pernafasan. Ya, kalau disuruh membuat kesimpulan bisa? Ya. Untuk tadi kita belajar pernafasan, ya udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju kemana? Menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea itu masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut bronkus, dan bronkiolus, kemudian berujung di paru atau alveolus. Iya, pinter. Coba untuk kesimpulan dibaca Mas Doni. Udara masuk melewati hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara jadi trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus dan bronkeolus, kemudian berujung di alveolus. Iya, pinter. Tadi ada apa itu pernafasan? Di mana letak bronkus? Kapan manusia bernafas? Siapa yang bernafas? Mengapa orang bernafas? Bagaimana kalau manusia tidak bernafas? Ada kata apa? Di mana? Kapan? Mengapa? Itu merupakan kata apa? Siapa yang tahu? Katanya. Iya, kata tanya. Selanjutnya, ya Bu Guru punya video lagi ya. Semuanya mengamati ya. Oke anak-anak, kita akan mulai dari kata tanya. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan sebagainya. Ada 7 kata tanya yang akan kita pelajari. Yang pertama ada apa, kemudian ada siapa, kapan, di, ke, atau dari mana, ada mengapa, bagaimana, dan yang terakhir adalah berapa. Kita akan bahas satu demi satu ya. Yang pertama adalah kata tanya apa. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan, perbuatan, atau isi pokok bacaan. Jawaban dari pertanyaan apa adalah benda atau sesuatu pengertian dan penjelasan dari hal yang ditanyakan. Contohnya, apa yang dimaksud dengan musyawarah?
Yang kedua adalah kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang, pihak, atau tokoh yang terlibat dalam suatu cerita atau peristiwa. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya ini adalah nama tokoh atau nama orang atau pelaku yang terlibat. Bisa juga nama hewan dalam suatu cerita modern. Contohnya adalah siapa yang berbaju merah itu. Yang ketiga, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Jawaban dari kata tanya ini adalah waktu terjadinya dari peristiwa. Bisa berupa jam, hari, tanggal, bulan, atau tahun. Atau bisa juga saat peristiwa lain terjadi. Contohnya, kapan ayah pergi ke kantor? Bisa dijawab dengan saat ibu sedang memasak. Keempat, ada 3 contoh pertanyaan dengan kata mana. Bisa berupa di mana, kemana, dan dari mana. Kata tanya tersebut digunakan untuk menanyakan tempat, di mana untuk menanyakan tempat atau lokasi atau posisi kejadian. Kedua, kemana digunakan untuk menanyakan tempat tujuan. Sedangkan dari mana digunakan untuk menanyakan tempat asal. Jawaban dari kata tanya ini adalah tempat berlangsungnya suatu peristiwa, tempat tujuan, ataupun tempat berasal sesuatu. Yang kelima, kata tanya mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa atau kejadian. Jawaban dari kata tanya ini adalah penjelasan tentang sebab atau alasan dari peristiwa. Dan biasanya jawaban ditandai dengan kata konjungsi karena atau sebab. Contohnya, mengapa kamu pergi ke rumah sakit? Jawabannya, karena aku ingin menjenguk saudaraku yang sakit. Selanjutnya kata tanya bagaimana. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan kabar atau keadaan atau cara proses pengerjaan sesuatu. Jawabannya adalah untuk penjelasan tentang keadaan atau cara dan proses pengerjaan sesuatu. Yang terakhir adalah kata tanya berapa. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Jawaban dari kata tanya ini bisa berupa bilangan banyaknya atau jumlah hal yang ditanyakan. Oke anak-anak, kalian tadi telah belajar beberapa jenis kata tanya. Kali ini kita akan belajar membuat kalimat tanya. Bagaimana ya cara membuat kalimat tanya yang baik? Nah, di dalam membuat kalimat tanya, kita memerlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, selalu awali dengan huruf kapital dan akhiri dengan tanda tanya. Yang kedua, gunakan kata tanya di awal kalimat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Masih ingat ya, kegunaan atau fungsi masing-masing kata tanya? Contoh kalimat tanya dengan kata tanya apa? Apa alat pernafasan pada cacing? Kedua, siapa guru bahasa Jawa kelas 5B? Ketiga, kapan kamu akan pergi ke Pulau Bali? Keempat, mengapa kasus COVID-19 ini bertambah terus? Kelima, di mana musyawarah desa itu berlangsung? Kemana kamu akan pergi berlibur? Jadi, bisa kita tambahi dengan stasiun atau kota sesuai dengan pertanyaan. Misalnya, dari mana kereta itu datang? Dari stasiun mana kereta itu datang? Dari kota mana kereta itu datang? Selanjutnya, bagaimana keadaan penderita COVID-19? Atau bagaimana cara membuat kue pisang? Dan yang terakhir, berapa jumlah kasus COVID-19 di Kecamatan Banguntapa? Oke anak-anak, kalian sudah selesai belajar tentang kata tanya dan kalimat tanya.
Iya, tadi kalian sudah mengamati video ya tentang kata tanya. Sekarang kata tanya ada apa saja? Ayo. Apa, siapa, mengapa, Mengapa? Iya, ada kata tanya itu ada kata apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya, masih ingat untuk kata apa itu digunakan untuk menanyakan apa? Masih ingat tadi? Menanyakan keadaan. kebuatan. Oh iya, keadaan, pinter. Kalau di mana digunakan untuk Menanyakan tempat. Menanyakan tempat. Untuk menanyakan apa di mana? Tempat. Iya, pinter. Kapan digunakan untuk menanyakan apa? Waktu. Menanyakan waktu. Oh, waktu, iya. Untuk mengapa digunakan untuk menanyakan apa? Menanyakan sebab atau alasan. Iya, kalau bagaimana? Menanyakan cara. Untuk menanyakan cara atau proses, ya. Sekarang kamu praktek ya. Kamu kan sudah tahu ada kata tanya apa saja. Kamu praktek membuat kalimat. Jangan lupa untuk membuat kalimat itu harus diawali menggunakan huruf kapital, terus diakhiri dengan tanda tanya. Ya, untuk awal kalimat itu menggunakan kata tanya. Ya, silakan untuk mengisi LKPD ya. Ya, di sini kamu tulis kata tanyanya. Ya, contohnya apa? Sini terus membuat kalimat tanya. Paham? Paham? Paham. Iya, silakan dikerjakan ya. Sudah? Sudah selesai? Sudah. Ya sudah, kalau sudah, sekarang kamu mempresentasikan tadi tugasmu ya. Ya, coba Mas Doni sekarang presentasikan hasil tugasmu. Ya, yuk Mas Doni silakan. Apa itu alat pernapasan? Di mana letak jantung? Kapan manusia bernapas? Mengapa cacing ada di dalam tubuh? Bagaimana kalau orang tidak bernapas? Siapa yang bernapas? Iya, pinter. Untuk selanjutnya presentasikan tadi yang membuat bagan. Ayo Mas Doni. Ya, selanjutnya Mbak Aca ya. Silakan dipresentasikan hasil tugasmu. Ayo Mbak Aca silakan. Mbak Aca. Apakah suara Bu Guru bisa terdengar Mbak Aca? Halo anak-anakku. Halo. Ya, Mbak Aca silakan presentasikan hasil tugasmu. Apa alat pernapasan pada burung? Di mana saja manusia bernafas? Kapan manusia bernafas?
Siapa yang bernafas dengan paru-paru? Mengapa manusia bernafas? Bagaimana cacing bernafas? Iya, luar biasa anak-anakku sudah memprestasikan. Bu Guru kasih bintang ya. Ya. Untuk selanjutnya kalian nanti mengerjakan soal evaluasi ya. Ya, Guru. Ya, untuk kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Menyenangkan, iya. Kegiatan apa yang paling kamu sukai? Aku suka melihat. Ya, selanjutnya kegiatan apa yang kamu sukai? Melihat video. Oh, video. Oh iya. Ya, ya tadi kamu sudah belajar apa saja coba? Organ pernapasan dan kalimatnya. Iya, tadi kita sudah belajar tentang organ pernafasan pada manusia dan fungsinya, kata tanya dan membuat kalimat. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang penyebab gangguan pada pernafasan. Ya. Untuk selanjutnya kita nyanyi gundul-gundul pacul dulu ya. Ya, Guru. Yuk, 1, 2, 3, gundul-gundul pacul sepocong lelengan. Gundul-gundul pacul lelengan. Wakuling pacul gundul-gundul pacul-cul kembelengan, yunggi-yunggi wakul-kul kembelengan, wakuling pangkat kejaksaan, wakuling pangkat kejaksaan. Terima kasih anak-anakku untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian ya. Untuk Mas Doni silakan dipimpin berdoa ya. Berdoa. Selesai. Ya, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan di air mengalir dengan menggunakan sabun ya. Menggunakan masker dan menjaga jarak. Ya, sampai ketemu lagi. Ya, alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku semua yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, anak-anak boleh dimatikan HP-nya ya. Ya. Terima kasih.
Selamat Bu Wahyu. Assalamualaikum Pak. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Oke. Tapi pertimbangannya antara IPA ke bahasa Indonesia kurang ini kok Pak. Aduh. Nggak apa-apa pengalaman, tapi tertata kok. Cuma akhir-akhir mawon kelihatan panik. Nggih Pak, ya Allah. Oke, alhamdulillah tapi sudah berjalan bagus. Tadi anak-anak juga sudah aktif tadi. Sudah terbuka. Ibu Isna udah keluar nggih? Mbak Siti, Mbak Tutus. Enggak. Malu Pak. Tidak. Bagus kok. Anak-anak sudah mengikuti dengan baik. Media juga sudah terbuka. Tadi yang rekaman tadi sudah sudah yang terakhir nggih. Nggih sing awal tadi dibuang mawon. Karena niki Bu Isna kelihatannya sudah keluar, nonton nggih. Jadi tinggal panjenengan nunggu edit nonton nggih. Ini yang penuh nanti di-share di ruang diskusi nggih. Sami mangke untuk mendapatkan penilaian juga. Monggo bisa dilanjut aktivitasnya dan izin live nonton nggih. Monggo. Terima kasih Bapak. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu terima kasih. Nggih. Tapi tadi sih kayaknya loh Bu, yang belakang rame. Depannya itu agak itu apa sinyalnya lagi agak turun error. Nanti Kiriman nggih. Ya, nanti digabung sama punya Bu Siti. Di situ ada yang rekam lagi kan selain Nggih saya. Nggih. Ya. Ya Allah putus. Iya, sama-sama. Tidak sesuai dengan rencana kok. Sama Bu, aku kemarin juga kena sinyal naik turun. Ya, ya, izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tutus. Sama-sama Ibu. Bu Siti, assalamualaikum.